Semua standby, kamera, action! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bisa Bincang Santai seputar Admindo. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Narasumber ini beliau bernama Insinyur Irma Gustini MM. Beliau merupakan subkoordinator di bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Apa kabar Mas Bangun? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah baik. sehat. Oke. Sehat. Saya biasa menyapa beliau dengan sapaan Ibu Irma. Jadi nanti sepanjang podcast ini saya akan menyapa beliau dengan sebutan Ibu Irma. Ibu Irma, jadi tema kita hari ini tentang sadar adminduk nih Bu. Ya. Tentunya kan sadar adminduk itu sangat-sangat diharapkan dari kita semua sebagai warga. Kita kan juga sebetulnya warga. Ya. Warga negara Indonesia. Ya. Jadi harapannya semua warga itu memiliki kesadaran untuk mengurus dokumen adminduknya. Nah, saya mau memperdalam lagi nih Bu. Sebenarnya adminduk itu apa sih Bu? Adminduk itu ialah singkatan dari administrasi kependudukan. Itu adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, lalu pengelolaan data administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada intinya, administrasi kependudukan jadi dari hulu hingga hilir, dari pendaftaran penduduk hingga kemudian muncul data-data statistik yang nanti akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, untuk pelayanan publik dan sebagainya. Jadi artinya adminduk itu betul-betul sangat berguna sekali ya Bu ya? Betul. Selain untuk diri sendiri, juga untuk secara umum, pemerintah secara umum. Oke. Administrasi kependudukan ini tidak termasuk urusan wajib pemerintah dalam pelayanan publik. Tapi dalam pelayanan dasar ya. Tapi dari semua pelayanan wajib harus ada adminduknya. Contoh kita mau ke bank juga butuh Betul, dokumen adminduk. iya. Mau masukin Buka anak rekening, sekolah iya. butuh adminduk. Jaminan kesehatan semua butuh adminduk. Berarti adminduk itu mencakup dokumen kependudukan, baik itu KTP, KK, KIA, dan juga pencatatan sipil ya Bu ya? Pencatatan sipil. Pencatatan sipilnya ya? Iya. Oke. Nah Bu, tadi kan kita sudah bahas tentang adminduk ya. Jadi, ada korelasinya dengan gerakan dari pemerintah. Pemerintah punya gerakan namanya Gerakan Sadar Adminduk Bu ya? Nah itu maksudnya gimana sih Bu? Kalau Kemendagri itu ada GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Nah, itu jadi termasuk juga instansi pemerintah yang lain. Makanya NPWP dan sebagainya itu mulai BPJS itu mulai pakai NIK. Tuh, Nah, oke. itu termasuk dalam GISA itu. Nah, Ayo Sadar Adminduk itu turunan lah dari situ. Itu kan ke instansinya. Nah, ini Iya. untuk ke masyarakatnya. Nah, ini sih di Secapil Kabupaten Bekasi yang campaign itu kita yang bikin. Oh, berarti itu Ayo khusus Sadar Adminduk itu diinisiasi oleh Dukcapil Kabupaten Bekasi. Ya, betul gitu. Ayo Sadar Adminduk. Jadi mengajak masyarakat untuk sadar pentingnya adminduk. Jadi mungkin yang dimaksud itu seperti ini. Contoh ini saya ambil contoh misalnya nih keluarga ataupun tetangga sakit gitu ya. Ya. Tapi dia dokumen adminduknya nggak diurus dengan baik. Akhirnya ketika dia masuk ke rumah sakit nggak bisa langsung dipakai gitu Bu ya. Jadi Ya. seperti itu contohnya. Ya. Makanya kita memiliki gerakan Ayo Sadar Adminduk. Jadi ayo diurus sedini mungkin, Ya. seawal mungkin. Jadi jangan nunggu nanti pas butuh baru diurus. Ya, jadi jangan nunggu keadaan genting gitu. Laporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, jangan nunggu keadaan genting. Perihal Ada nih lah peristiwa kependudukan Iya, betul. Nah, ini tadi Ibu sempat menyinggung tentang laporkan. Nah, kemana sih Bu
orang-orang atau warga Kabupaten Bekasi bisa melaporkan setiap peristiwa kependudukannya dan dicatatkan di dokumen kependudukan. Dia bisa melaporkan itu kemana aja, Bu? Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ke Nah, KK. cuma itu ininya ya apa? Instansinya. Kita sendiri sudah sangat memberi kemudahan bagaimana masyarakat akan melapor. Cara masyarakat melapor bisa melalui loket pelayanan, itu ada di dinasnya sendiri, ada di 23 kecamatan, ada di satelit lah ya, satelit loketnya juga misalkan di BTC, di SGC, di MPP, mau pelayanan publik di Lote. Satu lagi, Bu. Pasar Sentral. Betul. Yang baru dibuka adalah Pasar Sentral Cikarang ya. Betul. Jadi Seperti itu. warga bisa di sana. Ya, belum lagi yang online dan melalui WA dan web Sitepak. Jadi online itu ada dua opsi ya, Bu. Bisa Ya. melalui website dan Bisa juga web melalui- pelayanan WhatsApp. Ya betul. Kalau pelayanan WhatsApp sendiri nanti mekanismenya kayak gimana, Bu? Warga berarti semua diajukan lewat WhatsApp itu. Ya, ya. Dokumennya di Dokumennya di foto. Oh, di foto. Nah, kalau kakak kan sekarang berupa PDF. Betul. Kemudian akan terkirim ke email dan juga akan dikirimkan melalui WA. Nah, jadi gini, apa kaitannya dengan tagline kita? Ya, kita punya tagline di Dukcapil punya tagline Simpro. Mudah-mudahan teman-teman udah banyak yang tahu. Iya, kayaknya sering diucapkan juga dan sering digaungkan, Ya, Bu. kalau memantau sosmednya kita pasti tahu Simpro siap melayani, mudah Mudah prosesnya. prosesnya. Kalimat pertama itu siap melayani, itu komitmen dari kita kan, komitmen dari Dukcapil bahwa kita siap melayani masyarakat. Lalu kalimat kedua itu mudah prosesnya. Mudah prosesnya itu ada kondisi-kondisi yang harus tercapai. Ada asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu harus ada timbal balik dari kedua belah pihak. Di Dukcapil mempunyai inovasi-inovasi pelayanan yang banyak untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, termasuk tadi satelit-satelit loket, lalu ada layanan online. Dari segi masyarakat, kita harapkan juga dokumennya benar, dokumen tidak kusut. Itu akan mempengaruhi kecepatan proses. Betul. Gitu. Contohnya ada suami istri, sepasang suami istri, dia udah di kakak sudah bersatu sebagai suami istri. Kemudian mau nambah anak. Proses yang normal ketika dokumennya betul tidak kusut nih, rapi, itu hanya perlu surat keterangan lahir dari anak ditambahkan. Nah, tapi kalau yang dokumennya kurang rapi, nah kalau yang pertama tadi itu akan cepat prosesnya. Tapi kalau yang tidak rapi, ternyata ketika kita lihat SKL, kok tanggal lahir anak itu sebelum mereka menikah misalkan. Nah itu kan harus ada pertanyaan lebih lanjut. Harus ada pendalaman lagi nih Iya, kita, Bu ya. sebenarnya ini anak siapa? Setelah dikorek-korek ternyata itu anak dari suami sebelumnya. Berarti itu kan SKL-nya itu harus diperbaiki, tidak bisa mencantumkan suami yang baru ini sebagai ayahnya. Nah itu contoh-contoh sederhana yang proses tidak akan ketika berkas kita tidak rapi, belum tentu mudah prosesnya itu akan tercapai. Jadi harus ada dari dua belah pihak untuk mudah prosesnya itu. Jadi dua arah, Bu ya. Dua Enggak cuma kita arah. memberikan pelayanan yang mudah, Nah, tapi juga warga memiliki usaha kesadaran. usaha dari Dukcapil udah sekian inovasi diperbanyak. Jadi ya itu tidak nanti Dukcapilnya jadi bertepuk sebelah tangan. Iya. Kita udah wah, tahu ininya berkasnya seperti itu. Itu yang paling simpel kusutnya ya. Yang lebih ribet juga. Yang lebih ribet banyak, Bu. Banyak. Iya, betul. Nah, itu diharapkan berarti dari warga ada kesadaran Ya. untuk mengurus
dokumennya Bu ya. Iya, iya, Nah, iya. idealnya warga itu melakukan update data itu ada jangka waktu tertentu nggak Bu? Ini kembali ke balik lagi ke ini dulu ya. Apa sih yang harus dilaporkan? Betul. Nah, itu kembali lagi ke tadi kita nyebut-nyebut peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Betul. Nah, mudahnya kalau peristiwa kependudukan ini berhubungan dengan elemen-elemen data yang ada di KK. Kalau peristiwa penting itu yang nanti akan berhubungan dengan akta pencatatan sipil, kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan. Ya, kalau KK di situ termasuk juga perpindahan. Nah, kalau perpindahan kan nggak ada hubungannya ke akta tuh. Nah, itu termasuk peristiwa kependudukan. Kapan itu dilaporkan? Ya secepatnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan itu. Jangan tunggu situasi genting. Ya, jadi sering kali ada kita tuh sampai melakukan perekaman KTPL ke rumah sakit dalam keadaan ibu sudah hamil besar, mau melahirkan, betul, sudah masuk ke rumah sakit, tapi belum punya KTP gitu. Jadi itu seharusnya kan tidak ditunda-tunda. Betul. Jadi update-nya itu nggak harus nunggu genting ya. Jadi setiap ada peristiwa yang perlu dilaporkan segera laporkan. Ke loket-loket yang tadi Ibu sebutkan. Betul. Ada di dinas maupun loket satelit kita yang ada di kecamatan. Iya, betul. Nah, terus kemudian ini nih Bu. Nah, ada pertanyaan juga. Saya misalkan udah datang nih ke loket-loket satelit yang ada di kecamatan. Saya harus bertemu siapa gitu akunnya. Nah, sekarang mah gampang ya. Ini lihat ya. Lihat yang rompi biru ya. Jadi ini identitas. Ini identitas, ya. Jadi ada persyaratan juga nih kita. Bukan persyaratan apa ya? Yang harus kita penuhi lah ya. Supaya kita sadar adminuk itu apa sih gitu. Sadar adminuk itu yaitu kesadaran untuk memiliki data kependudukan, dokumen kependudukan yang benar. Pertama memiliki di garis bawah ya. Karena banyak ternyata masyarakat Kabupaten Bekasi belum punya NIK, belum punya dokumen kependudukan. Lalu yang kedua adalah benar. Itu harus benar. Jadi jangan anak orang kita aku sebagai anak kita. Jangan kita lahir tahun 90 kita tulis tahun 91. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti belum benar. Ya. Dan jangan dianggap enteng juga. Itu ada konsekuensinya. Ketika kita tidak melaporkan atau kita memalsukan dokumen pendukung saat melaporkan peristiwa kependudukan kita, itu ada sanksi. Betul. Di undang-undang itu ada maksimal itu 6 bulan atau plus denda 50 juta paling besar. Jadi setiap yang dilaporkan penduduk dan itu tidak benar, itu ada konsekuensi hukumnya. Betul, Bu ya. ada konsekuensinya. Dan juga selain itu juga sebetulnya bikin ribet dia sendiri kalau misalnya data itu dirubah-rubah gitu kan. Iya, iya. Jadi zaman dulu mungkin orang masih memudah-mudahkan melamar pekerjaan menggunakan identitas orang. Ya. Bahkan saya yang pernah sampai nggak kepikiran menikah menggunakan Data orang. data kakaknya. Karena yang menikah ini masih di bawah umur. Oh. Nah, itu kan ribet ketika anaknya akan membuat akta. Betul. Nah, itu tapi satu hal ya yang saya ingin tekankan juga sama masyarakat, sama teman-teman. Ketika data kita ribet, jangan kemudian jadi pesimis. Semua akan ada solusinya. Betul. Saya kalau misalkan ada datang masyarakat yang udah terlanjur begini-begini, semangat Bu, semangat. Semua pasti ada solusinya, tapi harus sabar dan jangan lupa. Berarti tagline mudah prosesnya itu mohon dipahami, bukan hanya kita yang bolanya bergulir tidak hanya dari di Dukcapil, kita harus bersama-sama. Jadi ada gayung bersambut ya, warga pun melakukan tugasnya juga, artinya melaporkan segala macam. Tadi Ibu sudah menyampaikan juga perihal menyampaikan data itu benar. Berarti warga itu harus jujur Bu ya. Jujur. Ya. Harus jujur bahwasanya ya kalau emang itu bukan anaknya dia jangan didaftarkan sebagai anaknya dia gitu. Iya, ada mekanismenya. Kalau misalkan memang mau diaku sebagai anak, mau diadopsi,
silakan ke pengadilan dulu. Nggak ada masalah, nggak ada yang ribet, nggak ada yang apa ya, begini. Kalau belum dijalani jangan dulu bilang ribet gitu. Jadi artinya gerakan sadar Adminduk itu merupakan sinergi dari dua pihak ya, Bu, ya, antara Iya. Dukcapil dengan Iya, juga si iya. warganya. Jadi kalau misalkan ada sinergi dari warga dan juga pegawai Dukcapilnya, gerakan sadar Adminduk ini bisa berjalan. Iya betul. Gitu. Oke. Nah, Bu, kita lanjut nih. Jadi tadi kita sudah bahas juga tentang update tadi identitas kita Iya, seperti iya. ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya udah datang, udah ketemu petugas yang Petugas. seperti ini gitu kan ya. Itu harus datangnya di hari apa, jam berapa gitu, Bu? Apakah ada jam pelayanan dan waktu pelayanan yang bisa disampaikan sehingga warga datangnya tidak terlalu dini ataupun tidak terlalu sore Oh, gitu, iya. Bu? Kalau di kantor dinas kependudukan dan juga di kecamatan lah ya, itu kita loket dari jam 8 Betul, Pak. sampai jam, mungkin ambil berkasnya sampai jam 3 karena kan ada proses selanjutnya, jadi kita akhirnya kalau kita kerja sampai setengah 4 ya. Artinya ya meskipun jam kerja kita sampai setengah 4, tidak mesti juga harus mepet datangnya, Bu, ya. Iya, Kan juga karena teman-teman juga harus melakukan penginputan, proses, ada ya. proses yang dilakukan. Iya, Jadi proses. berikan juga waktu kepada operator untuk memproses itu. Iya betul. Jadi jangan sampai tagline yang sudah kita sampaikan, siap melayani, mudah prosesnya, ditafsirkan berbeda. Artinya kapan Iya, aja siap kapan aja melakukan iya. pelayanan gitu. Iya. Padahal kan kita juga harus melakukan input segala macam. Iya. Gitu. Oke, terus Tapi kemudian walaupun seperti itu, kalau udah ada yang datang setengah 4 ya kita nggak tetap mungkin. dilayani kan, Bu, ya. Gimana Iya. ya, udah datang. Betul. Apalagi ada yang pernah mau pindah itu udah bawa koper. Masya Allah. Mungkin langsung ke terminal atau gimana? Itu ya akhirnya kita Iya. tetap Artinya melayani. ketika ada warga yang datang tetap kita layani. Cuman kita juga minta Iya. pengertian dari Iya. warganya bahwasanya ya memang pelayanan kita sampai setengah 4, tapi Iya. mohon diberikan waktu kepada kita untuk memproses itu Betul, semua betul. gitu. Karena kan kalau misalkan dari pagi sampai sore nerima terus, kapan kita memprosesnya? Ya, Gitu. jadi ya seperti halnya di bank ya. Jadi yang di backnya kan tetap ada, Betul. ada proses-proses, Ada ada prosesnya. input, penandatanganan, ada verifikasi dan sebagainya kan Betul. ada. Ya. Jadi ada proses yang harus dilewati nih. Iya. Ketika misalkan ada pengajuan, ya nggak ujuk-ujuk data itu Iya, berubah. iya, Ada iya, peran betul. operator untuk Iya, menginput, iya. memverifikasi berkasnya, Iya, betul. dicek ulang oleh verifikator Iya, segala macam. Iya, Ya. dokumentasi berkas. Betul, dokumentasi iya, diarsipkan upload, segala iya, macam, diarsipkan, ya iya. kan. Oke. Oke, Bu, terus ke Bu, dari tadi saya udah beberapa kali batuk nih. Di sini udah ada minuman. Iya benar. Kita minum dulu, Bu. Wah, Mangga Ibu di terima seruput kasih banyak. kopinya. Teman-teman, ini kita podcastnya namanya kan bisa nih bincang santai. Jadi kita konsepnya santai aja. Seperti obrolan warung kopi. Ini ada kopi di sini. Minuman kesukaan saya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak ininya nih. Iya nih, Bu. Coba ini apa aja sih? UMKM atau apa nih? Iya betul nih, Bu. Jadi ini juga produk-produk UMKM di Kabupaten Bekasi. Yang Ibu pegang itu ada Keciput Keciput Wijen. Keciput Wijen. Nah, itu makanan khas UMKM dari Kabupaten Bekasi. Nah, bagi keren, teman-teman, keren. iya, bagi teman-teman yang mau beli produk-produk ini juga bisa ada di Bebeli, ada ya, Mas Robi ya? Ada di Bebeli dan juga ada di forum-forum UMKM di Kabupaten Bekasi. Ini yang saya pegang. Beli ada juga inovasi Kabupaten Bekasi. Kabupaten tuh. Bekasi. Wah, Bu. hebat. Jadi memang Kabupaten Bekasi ini seperti tagline-nya, makin berani. Waduh. Itu ada pasel abon. Ada pasar abon, ini ada akar kelapa, Akar ya kelapa, kan? wah, akar kelapa itu tradisional tapi Ini- dikemas dengan Ya, cakep ya. sudah jadinya. dikemas dengan apik, Iya, jadinya iya, iya. ya naik kelas, Bu. Betul, betul. Kalau dulu kan kalau di waktu saya kecil ya, Iya, iya. akar kelapa itu ya di toples biasa, Iya, toples betul. Astor gitu kan. Iya, 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 iya. Toples. Nah, sekarang sudah dikemas seperti ini jadi praktis. Wah, iya, iya. Atau mau dicoba, Bu, Mangga? Boleh ya. Boleh, ini aku dibuka, penasaran. apa enggak? Keciput Wijen tuh. Keciput ini Wijen. bentuknya aja kan keciput. Kayaknya gitu, Bu. Keciput. Aduh. Enggak. Mangga, Bu. Coba saya cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suaranya ya, Mm-mm. renyah loh. Renyah. Diceritain deh. Nah,
Jadi harapannya nih Bu, jadi di podcast ini juga kita bisa memperkenalkan produk-produk yang ada di Kabupaten Bekasi, UMKM gitu. Jadi ada apa namanya? Ada simbiosis mutualisme, sama-sama Iya. kita bisa memperkenalkan produk mereka, terus kemudian produk mereka juga bisa dikenal oleh masyarakat. Iya, betul. Gitu. Jadi podcast kita nggak sekedar admin duk doang. Iya, Jadi benar. saya bisa mengartikan bisa itu bincang santai atau bincang santai seputar admin duk. Wah, hebat. Eh, saya tadi di awal lupa mengucapkan makasih Bu ya udah hadir di sini. Makasih juga udah diundang. Jadi beliau ini ada di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, jadi emang volume tugasnya agak cukup banyak. Jadi saya pun perlu atur jadwal untuk mengundang beliau di podcast kali ini. Bu, kita lanjut ya Bu ya. Iya, lanjut. Jadi tadi kita sudah jelaskan di titik-titik lokasinya segala macam, terus kemudian harus ketemu siapa yang punya Ya. identitas seperti ini. Nah Bu, jadi Ibu juga sempat membahas tentang misalkan ada anak ya kan ya harus dimasukkan ke dalam akte Pusaka. ke dalam kartu keluarga. Ya. Nah, apa ada aturan khusus nih Bu yang terbaru perihal nama anak gitu Bu? Iya, betul. Jadi ada Permen Dagri nomor 73 di tahun 2022 tentang peraturan pemberian nama anak. Oh. Ya. Tapi ini tidak berlaku surut. Jadi artinya Jadi kalau yang yang sudah diberikan nama sebelum ditetapkannya peraturan ini ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Oke. tidak mesti harus direvisi. Oke. Jadi diantaranya adalah jangan melebihi 60 karakter, termasuk spasi. Jangan sampai kasihan nama anak satu paragraf ya. Kalau dia Seperti kereta Bu gerbong panjang kalau ya. dia ngisi soal, temennya udah ngerjain 5 soal, dia masih nulis Masih nulis nama. nama, Ya, ya. itu jadi jangan lewat dari 60 karakter. Itu 60 karakter huruf saja atau sudah berikut spasi? Berikut spasi. Oh, berikut spasi. Total itu 60 karakter. Terus juga jangan ada yang mempunyai arti jelek atau Bermakna negatif. Bisa ya bermakna Oh. negatif atau juga salah tafsir ya. Singkatan termasuk bisa disalah tafsir. Contoh nih Bu kan di budaya apa di kita ya pengalaman saya pribadi Ya. gitu kan ya. Ketika dulu saya pernah bekerja di instansi sebelumnya, ada kadang nama anak itu diisi M titik gitu Bu. Ya. Nah itu kalau sekarang boleh nggak Bu? Tidak diperbolehkan sekarang. Kecuali kalau dia memang huruf anak nama saya M. Tidak ada arti lain Bukan dari M Muhammad, tersebut. bukan Oh. Mahmud, bukan itu. Nama saya memang M. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi Tapi kalau M titik itu artinya kan biasanya singkatan ya. iya. Misalkan M aja deh. M Agus misalkan. Itu cuma M aja memang bukan singkatan, itu diperbolehkan. Berarti tidak salah tafsir. Oke. Emang M. Nah, ini yang sebutan yang tidak baik dan sebagainya juga itu untuk melindungi anak-anak, hak anak untuk terhindar dari bullying. Iya, jadi kalau misalkan kalau zaman dulu kan ada yang namanya pengki, Iya. ember. Kalau zaman sekarang ada nama itu kan itu Iya, bisa jadi menimbulkan sasaran. iya. Iya, bullying. itu termasuk untuk perlindungan anak juga itu. Berarti Peraturan-peraturan peraturan ini. itu memang sebenarnya tujuannya baik Bu ya. Betul. Selain itu ada lagi nggak Bu? Terus juga jangan pakai harus menggunakan huruf Latin. Oke. Walaupun zaman Korea jangan pakai Iya. huruf Korea gitu. Jadi harus pakai A, B, C dan seterusnya gitu ya, huruf Latin ya. Iya. Terus nggak boleh angka. Oke. Nah, kalau Pangeran Charles berapa gitu ya. Oh, berarti sekarang tidak diperkenankan seperti Tidak itu ya? berkenankan. Kalau mau nulis misalkan apa kita ya. Sudrajat 2 misalkan. Itu pakai DUA. Oh, duanya Silakan pakai dieja. huruf. Oh. Iya. Itu bisa. Terus kalau contoh nih Bu, namanya cuman Alvin, satu suku kata, boleh? Satu kata Satu kata ya? tidak boleh. Oh, tidak boleh. Sekarang 2. Hmm. Karena kan untuk kebutuhan pembuatan paspor dan sebagainya. Jadi udah dipikirkan jauh. Jadi misalnya Alvin Sandio gitu ya, itu berarti boleh kalau dua Iya. kata. Kalau Alvin saja nggak boleh. Iya. Ada lagi Bu? Dan itu tidak berlaku surut. Ingat ya. Oke, berarti kalau yang udah telanjur namanya seperti Cuma itu, satu kata. ya udah biarin aja Iya, gitu kan ya. Iya. Jadi artinya aturan-aturan itu berlaku setelah diterbitkannya Ya, permen itu ya. Permen lagi tahun 73. Nah Bu, tadi kita sudah bahas tentang nama anak. Nah, kita mundur, berarti kan kalau ada anak berarti ada pernikahan nih Bu ya. Betul. Nah, contoh nih itu kalau misalkan saya mau merubah
status saya menjadi menikah dan saya mau bikin kartu keluarga, itu apa yang harus saya lakukan? Biasanya kan ini simpelnya ya. Biasanya kan itu masing-masing ada di Kartu keluarga kartu sebelumnya. keluarga Orang tuanya. orang tuanya. Nah, kalau pengen bareng itu ada kita ngisi formulir F101 bikin keluarga baru. Jadi yang satu sebagai kepala keluarga, lalu yang satunya sebagai istri. Nah, itu dilengkapi dengan surat nikah. Surat nikah. Ya, surat nikah. Contoh nih Bu, keduanya. misal ya, kalau kan kadang mungkin ada yang belum ada surat nikah dari KUA, tapi dia sudah ada secara hukum agama dia sudah sah gitu sebagai Ya. suami istri. Biasanya ada surat dari amil nikah itu. Betul. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan di saat usianya sudah secara undang-undang boleh menikah. Oh, oke. Jadi undang-undang yang sekarang laki-laki maupun perempuan itu usianya 19 tahun diperbolehkan menikah. Di Sukcapil tidak akan pernah bertentangan dengan undang-undang yang lain. Jadi kita sudah punya koridornya di Betul. ada aturannya. Kita Ya, harus ikut aturan. Iya, kita harus ikut aturan. Nah, ini termasuk yang sadar adminuk yang harus jadi banyak ya kita Iya. faktornya. Ayo sadar adminuk itu benar-benar harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul. Jadi kalau di Sukcapil mungkin hanya mengkomandoi ya, tapi yang reng-rengannya itu seluruh lapisan masyarakat. Iya. Termasuk yang tadi pemberian nama. Nah, itu harus dipahami juga oleh rumah sakit yang kita udah kerjasama. Di Sukcapil kan sudah ada kerjasama Dengan rumah sakit ya, dengan Bu, rumah ya? sakit. Oke, betul. Nah, untuk pembuatan identitas anak ya, itu jadi rumah sakit harus paham. Jadi kalau ada pemohon yang memberi nama anaknya tidak sesuai dengan peraturan Permendagri yang itu, Mohon bantu untuk disosialisasikan nah iya, kepada jadi pasien sebenarnya tersebut tugasnya sebenarnya untuk semua. Betul. RT, RW, siapa yang belum punya NIK itu harus RT itu harus mendukung, harus dihimbau masyarakatnya, didampingi lah kalau bisa silakan didampingi karena kalau yang belum punya NIK itu pengantar RT harus Oke. gitu. Jadi seluruh masyarakat, guru juga, ya kan? Ya, betul, Bu. Guru ketika anak didiknya ternyata domisilinya kakaknya belum di Kabupaten Bekasi, dihimbau, ayo pindah nanti kamu melanjutkan sekolah selanjutnya bagaimana? Iya, betul. Kalau kakaknya masih ada di Jawa, di mana gitu. Jadi gerakan ini sebenarnya melibatkan Melibatkan seluruh seluruhnya. pihak, Bu ya. Iya, betul. Nggak cuma dari warga atau penduduk Capil. Iya. Kita melibatkan yang lain juga. Iya. Tadi Ibu sebutkan ada guru, Iya. ada rumah sakit. Iya, betul. Pokoknya semua yang terlibat dengan dokumen kependudukan. Iya. Jadi kita mempunyai dokumen kependudukan yang baik itu, yang benar itu sebenarnya keuntungannya itu buat kita sendiri. Makanya saya juga ada motonya ya, itu sebagai wujud tanggung jawab dan sayang kita kepada keluarga. Oke. Ya, seorang kayak tadi lah, misalkan istrinya mau melahirkan, NIK aja belum punya, belum pernah merekam KTP. Petugas di Sukcapil akan memberikan solusi. Kita nggak apa-apa, kita ke rumah sakit juga. Tapi kan kalau keburu, Iya. kita khawatirnya kalau nggak keburu gimana? Betul. Ya kan? Nah, termasuk juga anak-anak pun, ketika dia tidak punya dokumen kependudukan, sekarang kan ada KIA. Misalkan, nauzubillah min dzalik ya, misalkan anak SMP kecelakaan, kemana dia harus dikembalikan? Tidak ada identitas. Tapi kalau dia punya KIA, oh ada identitasnya, ya kan? Betul. Itu untuk kita sebenarnya. Seperti halnya menggunakan helm untuk sepeda motor. Apakah untuk polisi? Betul. Siapa yang kalau kecelakaan ini beresiko? Yang kena akibatnya ya si pengendaranya sendiri gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kan tugas tadi, jadi emang helm itu berguna untuk si pengendaranya, bukan untuk si Iya. petugas yang penegak Untuk- hukumnya. gitu. bukan untuk yang nilang. Betul, betul. Itu. Ada kesadaran diri Iya, sendirinya. Iya, itu seperti itu. Oke, Bu, siap. Ibaratnya. Oke, jadi perlu kesadaran semua pihak, Bu ya. Ya, betul. Jadi sebagai kepala keluarga itulah wujud dari kita sayang anak, sayang istri, tertib.
administrasi kependudukannya. Oke, Bu. Tadi juga kita sudah Bahasa tertib, sudah bahas juga tentang tempatnya. contoh nih, Bu. Saya tinggal di desa yang bersebelahan dengan kecamatan lain. Oh iya. Tetapi lokasi kecamatan kantor pelayanan itu lebih dekat ke desa saya gitu kan. Iya, betul. Itu diperkenankan nggak, Bu? Saya harus Boleh. ke situ apa harus ke kecamatan? Boleh. Oh, boleh. Kemudahan sudah diberikan Oh. oleh Disdukcapil. Jadi silahkan mau memohon pelayanan di mana. Misalkan orang Tarumajaya kerjanya di Cikarang. Di Cikarang. Nah, dia nggak pernah ketemu kecamatan dia di hari kerja. Betul. Silakan. Jadi Bisa. boleh nih ya sekalian berangkat kerja nanti kita Boleh. mampir ke misalkan loket Dukcapil yang ada di Bisa, kantor Pemda. Bisa. Atau misalnya gini, Bu, contoh, misalkan saya tinggal di desa yang dekat Kecamatan Setu. Kan Kecamatan Setu itu hampir dekat dengan ke desa Telajung ya. Iya. Desa Telajung itu Cikarang Barat. masuknya Cikarang Barat. Iya. Tapi kantor kecamatannya lebih dekat Jauh ke Setu banget, ya. gitu kan. Iya, iya. Boleh seperti itu. Boleh banget. Berarti artinya memang sekarang sudah betul-betul dimudahkan ya. Benar, mudah prosesnya itu Itu betul-betul sudah dilaksanakan. Iya, sudah Disdukcapil udah benar-benar memberikan kemudahan banget. Nah, kalau misalnya pindah, Bu, contoh kayak misalnya saya tinggal di Setu itu misalnya. Awalnya di Setu. Terus saya pindah rumah misalkan tinggal sekarang di Cikarang Pusat. Saya mau ngurus dokumen kepindahan data saya itu apakah harus ke Setu sesuai domisili lama apa bisa langsung bisa ke Cikarang Pusat? Nah, ini kepindahan termasuk yang saya pengen garis bawahi ya. Iya. Itu milikilah identitas penduduk sesuai domisili. Itu sangat penting. Iya. Nah, misalkan auzubillah min dzalik, seseorang terkena musibah entah di mana, padahal tadi dia udah pindah ya, Udah pindah. tapi identitasnya masih yang lama. Dia dibawalah ke alamat lama, padahal dia udah bukan di situ. Bukan situ. Karena gara-gara dia tidak pernah mengurus kepindahannya. Untuk kasus tadi, dia bisa mengurus dimanapun yang mudah untuk dia. Oh, jadi Di tidak tempat asalnya bisa, sampai dia sampai mendapatkan mendapatkan KTP di tempat asal boleh, alamat baru ya, atau bisa di tempat baru, bisa boleh. juga, Oh. bisa juga. Jadi tidak terbatas dengan domisili. Ya, tidak perlu ke dua lokasi. dua lokasi. Jadi kalau Bahkan misalkan tidak di keduanya kan boleh. iya, lewat online. Iya. Tidak online pun boleh karena kita melayani kemana aja. Betul. Iya. Jadi artinya memang tidak terbatas oleh lokasi alamat berarti, Bu ya. Iya. Oke. Sip. Nah, itu tadi untuk kepindahan. Kalau untuk pendidikan nih, Bu, contoh saya tadinya SMA gitu kan ya. Nah, Saya udah kuliah nih gitu kan ya, udah lulus. Itu kan harus dilaporkan Nggak juga ganti-ganti kan. ya? Nggak ganti-ganti, di kakaknya masih SMA gitu. nah ini setiap kali lulus sekolah itu kita harus melaporkan. Itu termasuk peristiwa kependudukan. Jadi ada pergantian pendidikan. Itu harus dilaporkan juga, termasuk harus dilaporkan. Nah, untuk diri sendiri tentu ada gunanya juga. Nah, untuk tadi jangan lupa administrasi kependudukan termasuk penyajian hasil pengelolaan data kan. Nah, misalkan gini, kalau banyak warga Kabupaten Bekasi yang tidak melaporkan, secara statistik dari data tanggal lahir kelahiran kan kita bisa ketahuan demografi Betul. ya, Betul. anak Demografi usia penduduknya, ya. demografi penduduknya kelihatan. Disandingkanlah dengan pendidikan, ternyata pendidikan Kabupaten Bekasi kok rendah-rendah ya. Padahal tidak melaporkan. Padahal karena dia tidak melaporkan, Oh, oke. ya kan? Pemerintah bisa membuat program yang kemudian jadi meleset. Misalkan ya, wah ini berarti harus banyak program paket kejar, Iya. atau ini berarti kurang kesadaran dari warga Kabupaten Bekasi untuk sekolah. Berarti wajib sekolah belum berhasil di sini dan sebagainya. Kesimpulan yang salah gara-gara Tidak melaporkan. tidak melaporkan. Sama juga pekerjaan berarti, Bu ya. Sama dengan pekerjaan. Jadi misalkan contoh tadinya tidak bekerja menjadi bekerja ataupun Ya, sebaliknya. ya. Atau Jadi setiap elemen data di KK itu kalau ada perubahan harus Harus dilaporkan. segera dilaporkan. Iya.
Nah, selanjutnya nih Bu, ada pengalaman yang menarik ataupun berkesan nggak Bu tentang ini apa tentang kependudukan? Tadi kan Ibu sudah sedemikian gencar melakukan gerakan Ayo Sadar Adminduk, tapi kan tentunya juga belum semuanya warga menerapkan itu ya. Tiba-tiba ketika lagi genting baru ke kita gitu Iya. kan. Ada pengalaman yang betul-betul berkesan nggak buat Ibu? Ya, yang 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 berkesan gimana ya? Berkesan sampai iya, terheran-heran gitu. sampai kita rada-rada gemes gitu Iya. ya. Ya itu termasuk yang ibu hamil itu. Oh. Jadi ternyata ketika kita pikir dia cukup dengan direkam, mau perekaman, disamperin ke rumah sakit. Ternyata nicknya itu ada di daerah lain, gitu. Dia bilangnya tadinya belum punya nick. Nah, jadi si pemohon ini juga tadinya tidak mau mengakui dia punya nick daerah lain. Tapi kita kan Bisa melacak ya. bisa melacak. Kita lacak, oh ternyata ada. Berarti ada di tempat lain. Dia tidak jujur Iya. awalnya. Lalu kita coba berkoordinasi dengan daerah asalnya, alhamdulillah bisa dipindahkan. Dan dia juga untungnya emang apa ya, beberapa minggu lagi melahirkan, alhamdulillah bisa mungkin diberi penguat dulu apa gimana ya, dia pulang. Oh. Jadi kita masih punya waktu. Kemudian baru setelah selesai pemindahan datanya direkam. Itu pun sudah dengan menahan-nahan sakit mulai kontraksi. Iya. Nah, itu kita udah deg-degan banget, apa? KTP belum jadi, dia terlanjur melahirkan. Alhamdulillah semua akhirnya beres. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu tadi dengan bentuk dengan kesadaran adminduk dari masing-masing warga, sebetulnya keuntungannya juga buat dirinya Sebenarnya sendiri Bu ya. Iya betul. Ketika dia abai terhadap data kependudukannya ya, Iya. konsekuensinya juga dia sendiri yang Iya, merasakan. iya. Insya Allah kita sih akan bantu ya. Betul. Cuma ya itu khawatir berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu. Iya. Oke, luar biasa. Bu, minum lagi Bu. Yuk, yuk. Bu, kita lanjut ya Bu ya. Jadi tadi kita sudah bahas panjang lebar. Nah, ini saya sudah capture beberapa pertanyaan dan juga testimoni iya, iya. dari medsos kita. Ini pertama ini ada pertanyaan, baru buat kakak tapi nama anak salah. Solusinya gimana, Min? Nah, Bu? ini salah satu yang tadi saya belum sebutkan ya. Mendapatkan yang benar itu, mempunyai dokumen kependudukan yang benar itu, salah satu syaratnya adalah tadi jujur ya, jujur dalam melaporkan. Kemudian yang kedua adalah teliti. Ini Oke. termasuk teliti. Ini baik, bagus. Kadang sering kali orang, tidak jarang orang udah dapat kakak, Tidak udah dicek. dapat akta, tidak dicek. Karena petugas juga manusia ya, yang dilayani banyak. Kadang-kadang typo mungkin ada. Saya tidak Memungkiri hal ya, itu, Bu, tidak ya. memungkiri. Typo tuh ada. Jadi alangkah baiknya memang kita ngecek. Termasuk ini buat baru buat kakak, artinya kan baru. Baru. Nah, ini sih gampang. Maksudnya kita silahkan dilaporkan, kita lihat berkasnya lagi. Apakah memang berkasnya yang salah atau typo. Berarti Itu bisa diperbaiki, tidak ada masalah. Intinya dicek lagi berkas pendukungnya Bu Betul. ya, SKL-nya dicek dulu. Ya. Apakah betul di SKL sudah sesuai namanya? Ya. Apa memang di SKL ternyata salah tulis? Betul. Ya, betul. Oke, jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Ya. Next, ke bawah Mas. Cara mengundang petugas ke lembaga sekolah bagaimana, Min? Nah, itu kita memang ada ke sekolah-sekolah ya. Ya. Satu untuk perekaman, untuk yang anak SMA, lalu yang SMP dan SD, PAUD, TK itu kita pelayanan KIA, kartu identitas anak. Nah, caranya silakan, kita ada petugas-petugas di kecamatan bisa, melalui medsos bisa, ada di IG, terus ada juga WA kita kan. Mekanismenya gimana Bu? Apa harus berkirim surat terlebih dahulu, bermohon atau seperti apa?
Berpohon bisa. Oke, jadi artinya mengirim surat ke Ya. loket satelit tadi yang ada di kecamatan ya, Ya, ataupun ya. ke kantor dinas. Ya, Lanjut. Selanjutnya nih Bu, mantep bikin kakak cuman 3 hari beres. Wah ini alhamdulillah Bu dapat respon alhamdulillah. positif nih Bu. Iya, 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 iya. Emang Alhamdulillah. SOP-nya itu seperti apa sih Bu? 3 hari ya betul. Oh, 3 hari betul ya? Sebenarnya lebih cepat pun kita bisa dalam kondisi kalau memang semua lancar, jaringan baik itu lebih dari 3 hari. Satu lagi kurang tadi dari 3 hari bisa. data yang dilaporkan juga tidak bermasalah, tadi nggak kusut itu. ya Bu ya. Moda prosesnya Diawali dengan data tidak kusut. ada kondisi yang harus dicapai. Oke, jadi contoh tadi kan Ibu menyampaikan juga di awal bahwasanya jam kerja kita dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Cuman Ya. di jam 3 ataupun sebelumnya kita sudah kalau bisa sudah warga tuh sudah Terakhir. terakhir gitu Ya, ya, biar terakhir dari berkas. terakhir berkas itu sampai setengah 4 kita masih ada waktu untuk Ya, input. Jadi ya. bisa dikirim pada hari itu juga Bu Ya. ya. Oke. Kalau udah sore gitu mungkin bisa juga besok paginya baru kita Proses. kirim PDF-nya. Oh, kirim PDF-nya. Iya. Jadi artinya gini ya, konsep tagline kita yang siap melayani mudah prosesnya, jangan sampai salah ditafsirkan Bu. Ketika Iya. dia ngirim sore itu juga harus Harus jadi gitu. Padahal kan iya. kita butuh proses tetap, Bu ya. Tetap ada proses. Jadi Iya, kalau iya. masih 1 hari mah mohon ditunggu aja Iya, dulu, iya. jangan langsung ditanyain gitu Iya, ya. iya. Kecuali kalau sudah lebih dari 3 hari, mangga Iya, boleh iya, tanyain. iya. Biasanya gini, mungkin yang harus diperhatikan juga nomor WA Oke. dan email dipastikan benar. Jadi kalau salah nomor WA dan emailnya salah ketik ya nggak bakal masuk Bu ya. Betul. Iya. Karena sekarang itu kakak sudah dikirim Melalui PDF. PDF ke email Bu ya. Melalui ya email dan WA. Oke, next Mas, ini bangga dengan Kabupaten Bekasi. Saya ngejar administrasi akta kelahiran anak kakak sampai cetak ulang KTP hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan udah jadi semua. Terima kasih di Capil. Semoga semakin prima dan sukses dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini capturean yang Alhamdulillah. positif Iya. lagi nih Bu. Iya, iya. Jadi dia Semoga bikin. banyak nih yang positif. Iya, jadi saya berharapnya itu teman-teman yang sudah mendapatkan pelayanan dari Dukcapil dan sudah mendapatkan dokumennya itu coba ditulis juga testimoninya. Iya, Jadi iya, biar betul. berimbang nih Bu, isinya nggak cuma yang negatif aja. Oke. Jadi, next dalam satu dipindah kabupaten ya. dari Cibarusah ke Padurenan. Persyaratan ini Mau dia mau pindah Bu dari Iya, iya. Cibarusah ke Padurenan. Setahu saya Padurenan itu Kota Bekasi Bu ya. Kecamatannya Mustika Jaya. Berarti kan iya, iya, antar iya. kabupaten Berarti bukan satu kabupaten. Iya. Oke, berarti Berarti- kalau kayak gini, Dia mengisi formulir permohonan pindah. Nanti kita keluarkan SKPWNI, kemudian dia bawa ke Kota Bekasi. oke. Berarti dia harus bikin SKP dari Kota Bekasi dulu. Dari kita Dari baru ke dulu. Kota Bekasi, Bu. Ya, jadi produk kakaknya diperoleh di Kota Kota Bekasi. Bekasi. Baik. Nah, next ini persyaratan pembuatan KIA apa aja? Nah, KIA itu kakak. Jadi nama anak udah tercantum di situ, terus akte kelahiran, Ya, lalu foto bagi anak yang di atas yang sudah di atas 5 tahun. Fotonya jangan pakai kacamata, jangan pakai topi, tapi kalau kerudung boleh, Berarti jilbab boleh. cukup kakak, akte kelahiran sama foto. Ya, fotonya tidak seperti foto KTP yang harus tahun ganjil genap gitu-gitu. Enggak, bebas. Contoh nih, Bu. Anak saya misalkan foto dengan background tembok rumah boleh? Boleh. Oh, boleh. Dia mau tersenyum boleh. Yang penting jangan pakai kacamata. Jangan pakai kacamata, Jangan. apalagi pakai topeng. Jangan pakai. Kalau laki-laki boleh pakai peci nggak, Bu? Kita biasanya enggak. Oh, jadi Dibuka. diharapkan tidak pakai peci Ya, dan tidak nggak pakai, pakai ya. topi juga. Iya, Kalau wanita boleh berhijab. boleh berhijab. Next, Pak, Bu, saya melakukan proses update KK barcode pada tanggal 7 September. Nah. Dokumen sudah di ACC melalui cabang Dukcapil Lotte Mart Cikarang, tapi sampai saat ini belum belum selesai. Kenapa? Kenapa? Nah, Ini Bu, ini kan tanggal 7 September, itu 2 hari kemudian. Coba kita Iya. cek tanggalan, Bu. Kita cek tanggal. Khawatirnya hari libur. Sebentar. Kalender. Coba cek Mas Robi, tanggal 7 September tapi hari apa? udah ke Lotte Mart, udah ke Lotte Mart, berarti dia offline. Iya. Kalau lihat dari sini ya, melalui cabang Dukcapil Lotte Lotte Mart, berarti dia offline. Nah,
memang kalau yang seperti ini, makanya mungkin di sosmed kita selalu ada DM. Artinya kita mau lihat minta nicknya, minta nomor kakak yang itu tidak boleh dipublish kan, Oke, makanya minta itu DM. oke. Nanti kita cek. Nah, mungkin bisa jadi yang tadi saya bilang, mungkin nomor WA-nya tidak aktif, Ya, oke, emailnya. Nah itu makanya kalau yang begini kita harus lihat per kasus, kita cek di kakaknya memang. Tapi kan tadi prosedurnya harusnya 3 hari kerja ya Bu ya. Iya, betul. 3 hari kerja itu artinya hitungannya contoh nih tanggal 7 itu hari Kamis. Kalau misalnya 3 hari kerja berarti kan Jumat, Senin, Selasa ya Bu ya. Kalau misalkan dia di 2 hari kemudian berarti kan 7, 8, 9. Berarti di hari Sabtu dia bertanya ya kemungkinan petugas masih Di hari Senin, harusnya libur ketika hari Senin, Senin ya, ya. ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan ada case seperti ini teman-teman coba ditunggu 3 hari kerja Jadi gitu. 3 kali 24 jam Hari kerja, kerja. hari kerja ya. Sabtu Ahad tidak Iya, dihitung Bu ya. iya. Next Mas. Oh ini terakhir nih Bu, ada testimoni lagi dari Google apa namanya dari Google Review. Pelayanannya semakin membaik, senang sekali datang ke sini. Saya mengurus akte kematian bapak saya yang meninggal di tahun 2014. Namun perekaman masih sangat baik. Pelayanan juga sangat cepat dan tepat. Sangat disarankan ketika datang untuk tidak segera mengambil antrian, tapi konsultasi terlebih dahulu agar tepat urutan antriannya. Di sini juga menyediakan pelayanan untuk disabilitas. Petugas di sini ramah, sabar, dan edukatif. Jadi jangan malu untuk bertanya atau konsultasi. Ini yang paling penting. Terakhir, parkir gratis. Kalau mau bayar ya seikhlasnya. Kalau pelayanan kependudukan mah sudah pasti wajib gratis ya. Nah ini Bu, Iya. jadi di depan memang kita sudah ada loket, bukan loket ya, ada front office Bu ya. office, iya. Jadi warga bisa ke situ dulu ya. Ya, ada front office nanti di apa? Diberi penjelasan formulirnya apa, ke antrian yang mana. Oke. Kalau misalkan tadi kan akte kematian harus ke loket berapa, Iya, formulirnya yang iya. mana. Kan kita ada yang perekaman, ada yang hanya legalisir, kita tidak samakan. Mereka nggak mungkin yang legalisir harus nunggu ngantri bareng-bareng yang Iya, lain. Jadi kasihan kita juga, Bu. loket masing-masing, iya. Oke, alhamdulillah. Tadi sih kurang lebih beberapa testimoni dan pertanyaan dari medsos Bu. Iya. Artinya sudah sampai di segmen ini, artinya obrolan kita sebentar lagi sudah selesai. Jadi kurang lebih itu tadi teman-teman, apa yang sudah Bu Irma sampaikan dan juga sudah dijelaskan untuk bisa menjadi perhatian nih, Ya. bahwasanya gerakan sadar Adminduk itu sangat-sangat diharapkan. Iya betul. Nggak cuman dari masyarakatnya, cuman juga dari stakeholder yang lain, Iya, betul. dari misalkan dari sekolahnya, dari rumah sakitnya, dan juga yang lain-lainnya. Nah Bu, apa? Mudah-mudahan suatu saat di Sukcapil siap kita bisa bikin lomba kampung sadar Adminduk Oh misalkan. iya, luar biasa. Kan bukan hanya LH kan bikin kampung bersih, kampung apa, kita bisa kampung sadar Sadar Adminduk Adminduk. gitu. Nah perihal itu Bu, saya sempat mendengar Ibu sudah menulis sebuah lagu nih Bu. Sebuah lagu sadar Adminduk ya Bu ya? Ya, Ah, itu ayo, boleh nggak? ayo sadar Ayo, Adminduk. boleh nggak Bu kita Jadi nyanyiin? cerita dikit ya. Coba cerita Jadi dikit, kita kampanye itu ya dengan cara penjelasan sosialisasi seperti ini. Misalnya jadi ketika saya jadi narasumber ke desa, ke kelurahan, kecamatan, atau juga ketika sosialisasi ke rumah sakit, itu medianya seperti inilah ya, penjelasan seperti ini. Kita juga ada melalui flyer, ayo sadar Adminduk, ngingetin orang ketika anaknya lulus, ayo mau mutakhirkan kakaknya, atau kalau udah menikah, seperti itu. Nah, yang lain lagi medianya adalah dengan lagu. Dengan lagu. Iya. Karena kalau lagu itu lebih bisa diterima biasanya Bu, Ya, lebih masuk biasanya. mudah-mudahan ya. Lebih bisa Harapannya- membrainwash. Harapannya seperti itu. Ibu ya di segmen terakhir bisa Ya. nyanyi bareng kali kita Bu. Ya, Mas Bangun Mas yang, Robi, boleh siapin gitarnya ya? Mas Bangun gitarin. Kita ambil nada dulu Bu. Ambil aja. Langsung aja Bu ya, nggak usah aja. pakai intro ya. Oh iya iya, siap. Wahai kawan, jangan lupa laporkanlah segala peristiwa, setiap kelahiran dan kematian, pernikahan hingga perceraian, kepindahan ke
perubahan. Ayo sadar admindu, wujud tanggung jawab dan sayang keluarga. Ayo sadar admindu, semua urusan jadi lancar. Semua urusan jadi lancar. Sap. Oke, luar biasa. Oke, itu tadi luar biasa. Obrolan yang betul-betul daging banget nih hari ini, jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Informasi-informasi juga sudah disampaikan oleh Bu Irma. Bu, terakhir Bu, ngopi dulu Bu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Abis Sebelum nyanyi ending, deg-degan. abis nyanyi. Bismillah. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini dan juga sudah memberikan informasi, edukasi dan juga sudah memotivasi kami semua dan sudah tadi menghibur dengan lagu Sadar Admindo judulnya. Ayo Sadar Admindo. Ayo Sadar Admindo. Iya. Oke. Terima kasih banyak juga nih. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Ada manfaatnya dan juga insya Allah semoga podcast bisa nanti bisa istiqomah, bisa tayang. Sukses terus. Oke, jadi ini soft launching lah kalau boleh kita bilang, jadi soft launching. Nanti insya Allah akan ada episode-episode berikutnya yang tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Ya. Bu, terakhir ini ada bingkisan dari teman-teman inovasi dari timnya Bu Ratna dan kawan-kawan. Ini mangga diterima oleh Ibu. Ini Mas Robi foto dong pakai HP juga nggak apa-apa. Ini ada bingkisan. Makasih ya. Bingkisan ini dari tim inovasi nih Bu. Tim inovasi isinya adalah wadah-wadah UMKM Kabupaten Bekasi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kasih barengnya Bu. 1, 2, 3. Oke Bu, mohon diterima sami-sami Ibu. Mudah-mudahan sukses. Amin. Ibu, Terima kasih. sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini dan semoga nanti bisa ngasih materi dengan tema yang lain ya di Insya Allah. podcast ini. Ya. Sekian dari kami, dari saya, Mas Bangun. Di sini ada Mas Robi sebagai kameramen dan juga ada Alvin sebagai kameramen dan juga ada tim di balik layar tadi Bu Ratna dan kawan-kawan. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sukcapil Kabupaten Bekasi siap melayani, Siap melayani. mudah prosesnya. Oke.